Halo Sobat Cuan, IHSG hari ini kembali mengalami all time high di perdagangan 19 Januari 2026. Nah, kita mengawali hari pertama di minggu yang ketiga bulan Januari dengan ditutup IHSG all time high ya, kembali mengalami kenaikan sebesar 0,64% sehingga menyentuh level 9.133. Nah ini nih ya, jadi IHSG per hari ini itu mengalami kenaikan tapi menutup ini gap up yang sebelumnya ditinggalkan tanggal 15. Kalau IHSG berhasil mengalami kenaikan lagi ya pada perdagangan hari Selasa besok, maka ada potensi untuk resisten terdekatnya itu bisa ke 9.150. Kalau berhasil break dari 9.150, potensinya bisa ke 9.200. Tapi kalau ternyata IHSG ada koreksi dikit ya besok di hari Selasa, maka potensi penurunannya itu bisa ke 9.100 atau bahkan ke 9.070. Dan memang IHSG untuk kenaikan hari ini distopang oleh beberapa sektor ya, diantaranya sektor industri tekstil ya, ada sentimen bagus sahamnya, diantaranya itu ada saham BEL, kemudian RTX ya yang sudah arak 2 hari ini. Kemudian di sektor waste to energy ya, ada saham Oasa, MHKI, sama Toba, sama saham Sofa itu mengalami kenaikan hari ini. Sektor yang ketiga itu sektor perikanan ya, ada saham ikan, saham ISEA juga mengalami kenaikan. Dan yang keempat sektornya Pak Pepe. Jadi hari ini memang sahamnya Pak Pepe itu mengalami kenaikan setelah kemarin koreksi ya, di sini tanggal 12 Januari itu market tiba-tiba mengalami penurunan, setelah itu naik lagi. Oke, itu ya untuk review IHSG di video kali ini. Lanjut, ada 4 saham seperti biasa Sobat Cuan yang akan kita review di video kali ini. Yang pertama ada CDIA. Nah, ini diantara banyaknya sahamnya Pak Pepe ya yang belum terlalu mengalami kenaikan terlalu tinggi adalah CDIA. Terlebih CDIA sementara itu mengalami rebound ya, karena berhasil break dari MA5 nya setelah downtrend dari bulan Desember, awal Desember tahun lalu, downtrend. Nah ini untuk area support kuatnya itu ada di 1.500 Sobat Cuan ya, resistennya itu bisa ke 1.550, 1.700 atau bisa ke 2.000. Nah jadi kalau Sobat Cuan mau masuk di saham CDIA, saya rasa sekarang harganya cukup terdiskon bagi saham Pak Pepe itu ya. Jadi kalau mau masuk sekarang ya itu ada 2 opsi. Kalau kalian suka HK ya berarti langsung market order, hajar di 1.595 atau 1.600. Tapi kalau misal kalian mau tunggu ya mungkin bisa antri sini 1.560, batasi resiko kalau closing di bawah 1.500 atau sini deh 1.480 ya. Kemudian targetnya yang pertama itu bisa ke 1.650, 5% ya, semoga aja besok bisa kecapai. Target yang kedua itu 1.750 di sini di MA 100 nya, dan target yang ketiga itu bisa ke 2.000 kalau memang masih trennya masih cukup kuat, tapi minimal ke sini dulu 1.750. Kalau 1.750 di sini berhasil jebol, maka potensi buat naik ke 2.000 nya itu nggak terlalu berat ya. Di sini dari indikator stokastiknya juga sudah golden cross ya, artinya akan ada potensi kenaikan. Kalau kita cek dari MACD nya juga sebentar lagi golden cross, tapi memang MACD itu lebih lagging daripada si stokastiknya gitu, makanya di sini udah ada sinyal buy. Ini untuk saham yang pertama. Yang kedua ada saham sejuta umat nih ya, buat investor yang sudah lama di bursa pasti dari dulu itu mengidolakan ya saham BRI menjadi salah satu primadona. Nah untuk sekarang setelah BRI bagi dividen kemudian turun ya,
ini membentuk pattern sobat cuan, namanya adalah double bottom. Kemudian sebenarnya di sini itu udah di breakout ya, disertai volume yang tinggi. Nah hari ini itu retrace ya, koreksi dulu, maka saya rasa akan ada potensi penguatan. Kalau berdasarkan pola double bottom di sini, maka penguatan si BRI ya itu berpotensi ke 4050 atau minimal ke 4000 lah ya sini ya, 4000 sampai 4050. Jadi kalau kalian mau masuk ya, harga sekarang atau sampai sini nih 3820 sampai 3840, silahkan ya, batasi resiko. Jangan lupa kalau closing di bawah ini aja, ini kalau mau buat trading ya. Kalau closing di bawah 3670, 3% lah. Atau kalau udah closing di bawah MA5 kalian mau cut loss, silahkan aja, karena tujuannya mau trading di sini ya. Target yang pertama itu bisa ke sini 4050, jadi ada potensial upside sebesar 6%. Maka kalau 4050 ini berhasil ditembus ya, langkah berikutnya ada potensi ke 4250, ini untuk saham BBRI. Dan kalau kita lihat tadi sesi pertama, salah satu saham yang diakumulasi asing ya, net buy asing, itu adalah BBRI. Saya belum cek data setelah sesi kedua, tapi karena sesi pertamanya cukup bagus ya, maka cukup oke kemungkinan. Itu untuk saham kedua. Oke lanjut ya, berikutnya ada saham PANI guys. Oke, jadi saham PANI ini memang lama yang jarang dilirik sama investor-investor atau trader di kalangan retail ya. Karena apa? Karena kemarin setelah right issue itu harga sahamnya malah turun. Tapi beberapa orang itu ada yang bilang kalau PANI berpotensi, ingat ya, berpotensi masuk indeks MSCI di bulan Februari ini. Jadi pada perdagangan tanggal 19 Januari PANI mengalami kenaikan 10% disertai dengan lonjakan volume. Ini saya rasa bukan lonjakan volume yang biasa ya. Jadi ini akan menjadi sinyal awal PANI untuk balik arah atau reversal. Tapi karena kenaikannya sudah terlalu tinggi, jadi ada dua opsi seperti biasa ya sobat cuan ya. Bagi kalian yang suka HK, langsung tembak aja di 13.150. Tapi kalau yang nggak suka bisa tunggu sini 12.600 ya, di sini di 12.600, batasi resiko di sini. Memang udah naik tinggi ya, jadi ini hati-hati aja, masuknya jangan terlalu banyak kalau kalian nggak suka resiko. Nah untuk targetnya itu yang pertama ke 14.700 ya, itu ada potensial upside sebesar 16%, serta kenaikan berikutnya itu bisa ke 16.000 di harga tertinggi bulan Oktober kemarin. Tapi untuk titik krusialnya PANI sendiri itu kalau berhasil melewati level MA50 dan MA100. Nah di sini kalau berhasil lewat MA50 dan MA100 ya, kalian bisa market order aja karena akan ada potensi ke sini 14.700, bahkan kalau bisa tembus itu bisa ke 16.000. Ini untuk saham PANI. Jadi ini sahamnya lebih high risk dari JDIA sama BRI kalau menurut saya, karena kenaikannya memang sudah cukup tinggi ya. Dari MACD-nya juga, dari stokastiknya udah overbought ya di sini ya, levelnya udah di atas 80, jadi tinggal tunggu untuk dead cross aja. Tapi biasanya untuk stokastik itu kalau sahamnya sangat trending ya, overbought terus tapi enggak dead cross. Jadi biasanya lebih cocok pakai MACD nih. Nah MACD-nya di sini udah golden cross, artinya ada potensi untuk naik ke atas. Itu saham ketiga. Saham yang keempat yang nggak kalah menariknya, kita tutup dengan sahamnya Pak Pepe. Tadi kita udah buka dengan saham JDIA ya. Nah kita tutup juga dengan sahamnya Pak Pepe. Salah satunya adalah saham cuan. Oke, saham Pak Pepe memang akhir-akhir ini jarang muncul ke permukaan ya sobat cuan ya. Nggak seperti grup konglomerasi kayak Bakri ya ataupun punyanya Pak Hapsoro.
Tapi kali ini untuk cuan itu harga sahamnya udah rebound dari MA5-nya. Tapi hati-hati ya di sini ketika rebound MA5 terus koreksi lagi. Ya, jadi untuk cuan ini saya rasa berbeda dengan kenaikan yang rebound sebelumnya. Kalau di sini naik tapi volumenya kecil nih. Nah, jadi kayak ibaratnya tuh false breakout. Nah, di sini ketika naik ya lebih tinggi daripada volume sebelumnya. Dari stokastiknya juga sudah golden close, udah oversold ya. Jadi kalau misal mau masuk di cuan, range pembeliannya itu sekarang closing 2020 ya, mungkin bisa di 2000 deh, 2000 sampai 2020, atau kalau dikasih ke 1930 ya silahkan aja. Coba kita cek ya dari time frame 1 jam itu kira-kira ada support di mana. Oke, dari time frame 1 jam ternyata di sini 1900 ya, langsung harga opening. Tahu di sini 2000. Ya 950 lah ya, sini 1950. Jadi silakan, range pembeliannya itu dari 1950 tepat di MA5 nya, di atas MA5 sampai dengan 2020. Kalau yang suka agak low risk ya, antri sini aja. Batasi resiko jangan lupa. Nah, sini ini aja udah 5% nih kalau closing di bawah 1835. Untuk target penguatannya mungkin sebelum ke 2400 ya, itu ke MA5 nya dulu, ke 2270, ke MA50 sorry. Nah, nanti kalau di sini berhasil breakout maka akan ada potensi ke 2380 sampai 4000, 2400 sorry ya. Nah, dan yang terakhir potensi penguatannya itu bisa ke 2750 ya, kalau memang di kuartal yang pertama ini memang masih diberikan uptrend untuk saham cuan ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu sobat cuan. Jadi ada 4 saham seperti biasa yang kita review, serta review untuk IHSG per hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa kalian analisis ulang, jangan telan mentah-mentah, karena trading di saham itu punya resiko yang lebih besar daripada di obligasi maupun reksadana. Seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.